Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ketua dimohon untuk menyiapkan doa. Terima kasih kepada Ketua. Oh iya, Ibu absen dulu ya. Apakah kelas 8C berangkat semua? Oke, berangkat semua ya. Gimana nih kabarnya dari anak-anak? Apakah pagi hari ini ada yang merasa senang? Apakah pagi hari ini ada yang merasa sedih? Oke, senang semua ya. Apakah hari ini sudah siap untuk melakukan pembelajaran bahasa Indonesia? Oke, siap semua. Oh iya, Ibu mau minta tolong untuk apapun yang ada di atas meja, selain untuk keperluan pembelajaran bahasa Indonesia, dimohon untuk disimpan dulu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita belajar tentang teks fiksi. Oh iya, apakah kalian masih mengingat pembelajaran pada minggu lalu? Kita belajar tentang karya fiksi. Nah, ada yang masih ingat nggak karya fiksi itu apa? Iya, betul banget. Karya fiksi adalah jenis tulisan atau cerita yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka. Untuk cerita-cerita ini bisa berupa tentang novel, cerpen, drama, atau apa saktikah? Iya, betul banget, film. Oh iya, untuk ciri khasnya, Arya, apakah masih ingat untuk ciri khas dari teks fiksi itu apa ya? Iya, betul banget. Ciri khas dari karya fiksi ini adalah tokoh-tokoh cerita, latar, alur cerita yang berkembang sesuai dengan imajinasi penulis. Jadi, apakah kalian semua bisa menulis teks fiksi? Azriel, apakah Azriel bisa menulis teks fiksi? Ya, bisa ya. Oke, berarti kita semua yang ada di sini bisa menulis teks fiksi. Apakah dari teman-teman ada yang sudah pernah membuat teks fiksi? Sudah semua ya? Pembelajaran kelas berapa? Oh iya, kelas 6 SD. Masih ingat ya? Oke. Apakah kalian juga sudah pernah mendengar cerita fiksi yang ada di Yogyakarta? Iya, betul banget. Tentang Candi Prambanan. Selanjutnya apa? Legenda Gunung Merapi. Dan satu lagi, apa? Ada yang masih ingat nggak? Cerita Benang Merah dan Bawang Putih. Oke. Oh iya anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik mampu memaknai informasi dalam teks cerita rakyat yang berasal dari Yogyakarta yang berjudul Candi Prambanan. Nah, nanti Ibu akan menayangkan video Candi Prambanan dan kalian diminta untuk mengamati tentang video tersebut. Apakah ada pesan-pesan yang terdapat dalam video tersebut? Ini videonya. Bangunan candi yang belum selesai dibangun tersebut. Namun sayangnya saat itu hari sudah benar-benar pagi. Sudahlah Raden, Raden jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka Cukup, aku tahu ini adalah perbuatanmu, Jonggrang. Raden ini seorang kesatria. Seorang kesatria harus mampu memegang teguh janjinya. Sekarang hari sudah benar-benar pagi, matahari sudah menampakkan sinarnya. Dan Raden tidak mampu memenuhi syarat untuk membuatkanku 1000 candi. Bandung Bondowoso giginya gemetar menahan amarah. Dewi Roro Jonggrang nampak sangat ketakutan. Hei Roro Jonggrang, kau hanya mencari alasan. Kalau kau tidak mau kuperistri, katakan dengan jujur. Kenapa kau gunakan tipu muslihat untuk mengelabuiku? Kau memang keras kepala seperti batu. Kutukan Bandung Bondowoso tak bisa ditarik lagi. Seketika Dewi Roro Jonggrang berubah menjadi batu di antara candi-candi tersebut. Hingga akhirnya dapat menggenapi menjadi 1000 candi. Setelah kalian melihat cerita dari legenda Candi Prambanan antara
terjadi apa? Iya benar banget, terjadi konflik. Nah, untuk itu semua yang tadi kita sebutkan bersama-sama adalah unsur karya fiksi. Oh iya, dari teman-teman ada yang masih ingat nggak unsur karya fiksi itu ada apa aja? Iya betul banget, ada 5. Pertama tokoh. Ada yang masih ingat tokoh itu apa? Tokoh adalah orang-orang fiktif yang menjadi pemeran dari cerita mereka, memiliki dengan sifat, kepribadian, dan peran dalam cerita tersebut ya. Jadi tokohnya ada siapa? Ada tokoh Jambran dan selanjutnya ada latar. Latar itu apa yang mesti kalian ingat tentang latar? Ya, tempat atau waktu di mana cerita berlangsung. Latar juga bisa berupa tempat yang nyata ataupun fiktif. Kayak misalnya di Candi Prambanan, dia kan tempatnya nyata kan, tapi cerita dari Jambran dan Bondowoso itu jadinya latar juga berlangsung, bisa pada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Selanjutnya ada alur. Saktika masih ingat alur itu apa? Iya betul banget. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita. Nah, alur cerita ini dapat berjalan secara linier dengan cerita berlangsung dari awal hingga akhir. Alur itu ada apa aja? Alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya yang keempat, apa Saktika? Iya, konflik. Konflik yang dihadapi dari tokoh-tokoh cerita. Kayak misalnya yang tadi Bang Jambran sama Bondowoso. Apa nih kira-kira konfliknya? Terus apa lagi? Ada pesan. Nah, pesan ini atau nilai-nilai moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Oke, ada yang mau ditanyain dari materi pembelajaran pada materi ini? Oke, jika tidak ada, Ibu akan menyiapkan LKPD dan kalian cara berkelompok yang sudah ditentukan oleh Ibu untuk mengerjakan LKPD tentang unsur-unsur karya fiksi. Dan nanti kalian mengerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD. Oke, apakah sudah mengerjakan semuanya? Untuk kelompok 1 sampai 5 nanti Ibu undi ya secara cek dan kalian mengambil. Lalu kalian mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Dan untuk kelompok yang tidak maju, untuk memberikan tanggapan di akhir presentasi. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Ya, belajar tentang karya fiksi. Selanjutnya ada unsur-unsur teks fiksi. Oh ya, untuk Kiandra, tadi unsur-unsur teks fiksi ada apa saja? Ya, ada tokoh, latar, selanjutnya apa lagi? Doni, tolong dibantu Kiandra. Ya, alur, konflik, sama pesan. Nah, untuk dari teks fiksi ada yang masih ingat nggak? Ya, teks fiksi adalah cerita fiktif. Oke, ada yang ditanyakan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Oke, sudah paham semua ya? Untuk pembelajaran atau pertemuan yang setelah akan datang, kita akan belajar tentang teks fiksi. Dan dari teman-teman mohon untuk mempersiapkan ya. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, untuk kelas dimohon untuk menyiapkan doanya. Oke, terima kasih. Dan Ibu mengucapkan